Shalom, selamat hari Minggu Bapak Saudara yang terkasih yang ada di rumah. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Boleh lebih meriah lagi berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya Bapak Saudara. Wow, tidak terasa ini adalah minggu yang terakhir di bulan dan di tahun ini Bapak Saudara. Kita percaya semua hanya karena kasih karunia Tuhan kita ada sampai saat ini. Amin Bapak Saudara. Mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau beribadah kepada Tuhan Allah kita. Sungguh kami bersyukur Tuhan Yesus buat segala kebaikan dan kasih karunia-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami anak-anak-Mu boleh datang di hadirat-Mu Tuhan. Membawa ucapan syukur kami, korban syukur kami yang terbaik kepada-Mu Tuhan. Kami mau memuji-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kuasa-Mu, lawatan-Mu menjamah setiap kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Mari kita yang siap untuk beribadah sama-sama katakan amin. Haleluya Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan lewat pujian berikut ini Bapak Saudara. Sama-sama katakan ku ada sebab anugerah-Mu. Haleluya Tuhan Yesus. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari bersama-sama katakan, ku ada sebab anugerah-Mu, sebab anugerah-Mu ada. Ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih. Bersama-sama katakan terima kasih Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Katakan terima kasih, terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Biar musik saja yang menaikkan pujian ini. Mari sama-sama kita bersyukur, berdoa menyembah Yesus. Biarlah kiranya Engkau disukakan dengan pujian kami Tuhan Yesus. Sebab kami tahu Tuhan, segala keajaiban dan kemurahan-Mu limpah dalam hidup kami. Kami mau bermazmur bagi kebesaran Tuhan. Mari lebih lagi kita sembah Dia, sembah Yesus, tinggikan nama-Nya. Oh, ya la basana ya la para la para la para la para la para. Oh, ya la basana ya la para la para la para la para la para. Oh, ya la para la basana ya la para la para la para la para la para. Gloriara la para la para la para la para la para la para. Shadera la para 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 la. Gloriara la basana la para la. Gloriara la basana. Shadera la para. Biar di tengah-tengah penyembahan kami boleh merenungkan segala kemurahan-Mu Tuhan Yesus.
Biar di akhir tahun ini Tuhan kami boleh merenungkan setiap kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Thank you Lord Jesus. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Thank you Jesus. Jesus. Jesus, thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Sing, thank you Jesus. Thank you Jesus. Jesus, thank you Jesus. It's only by your grace. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise. Forever I will praise your name. Forever I will praise. Forever I will praise your name. Oh, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku teguh dalam-Mu, ku menang. Ada mujizat dalam. Mari ucapkan syukur-Mu. Amin Tuhan Yesus. Haleluya. Imanku tetap teguh dalam. Katakan ku menang, ku menang, ku menang, ku menang bersama-Mu. Mari setiap kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Saudara. Mari setiap saudara yang ada di rumah, angkat tanganmu, arahkan hidupmu kepada Yesus. Kami tinggikan Engkau Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Sama-sama nyanyikan haleluya. Berseru katakan haleluya. 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 Lebih lagi angkat suaramu di hadapannya. Sing haleluya. 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 Sing haleluya. Ada mujizat-Mu Yesus.
umat pemenang sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat pujian ini Bapak Saudara dengan sukacita. Kita berkumpul menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Boleh sambil menari di hadapannya. Menari bagi Allah kita. Haleluya. Yes, Lord Jesus. Mari bersama-sama angkat pujian ini, katakan. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah. Bersama-sama katakan pujilah. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang. Mari sambil menari di hadapannya. Sama-sama katakan. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang. Pujilah Bapa, pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga. Sama-sama katakan haleluya. 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 Lebih lagi katakan pujilah Bapa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus. Bersama-sama angkat tanganmu, sing haleluya. 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 Ha 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 ha. Bapak saudara yang ada di rumah boleh duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Sungguh terpujilah nama-Mu Bapa kami. Haleluya Tuhan Yesus. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah firman kasih karunia-Mu Tuhan tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Bersama-sama katakan. Segala pujian
syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Bersama-sama katakan, segala pujian syukur hanya bagimu Tuhan Yesus. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku 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 menyembahmu. Kami sembah Engkau Yesus. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kau dahsyat dan ajaib pada dunia. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Biar Engkau yang menuntut setiap kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Ajari kami ya Roh Kudus, bimbing kami agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, agar kami boleh tahu apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kami di tahun yang akan datang Tuhan Yesus. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Roh Kudus. Pimpin kami ya Roh Kudus. Ajar kami untuk mengerti apa yang menjadi firman khotbah yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, ini umat-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita ada pada bulan Desember, di mana seluruh umat Tuhan dan kita semuanya sedang merayakan Natal dengan penuh kesederhanaan. Baik itu melalui online di rumah-rumah maupun secara onsite di gereja-gereja dengan jumlah yang sangat terbatas. Namun saya percaya bahwa sukacita sorgawi akan dicurahkan berlimpah-limpah bagi kita semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Natal itu berbicara mengenai kasih Allah yang sangat besar bagi kita semuanya. Bagi setiap manusia, bagi kita semuanya. Oleh karena itu di dalam Natal ini kita sungguh-sungguh bersyukur. Karena kasih Allah, kasih Bapa dicurahkan bagi kita semuanya. Dan juga Tuhan Yesus, Dia datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah Yesus datang menjadikan hidup ini penuh kemuliaannya. Haleluya. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini menjadikan hidup saudara dan saya
akan dipenuhi dengan segala kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita semuanya. Wah, ini sungguh luar biasa di dalam hidup kita, saudara. Nah, saudara, ada 3 rahasia yang kita akan merenungkan pada hari ini. Bagaimana kita dipenuhi dengan kemuliaan Allah itu. Maka yang pertama, yaitu menjadi anak-anak Allah. Mari kita akan membuka di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 11 hingga ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberikan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan dari jasmani, secara jasmani, oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, kita terus berdoa bagi mereka yang masih belum menerima Tuhan Yesus, supaya segera mereka boleh menerimanya. Berbahagialah bagi saudara dan saya yang hari ini, kita adalah sebagai orang-orang yang mendengar Injil. Dan kita percaya kita menerima Yesus di dalam kehidupan kita. Dan saat ini saudara, saya, kita semuanya, kita semua diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, saudara. Oh, luar biasa. Saya tahu ini satu kebahagiaan yang sungguh-sungguh dahsyat dan luar biasa di dalam kehidupan kita. Siapa kita ini, saudara? Dahulunya kita sebagai orang yang berdosa yang tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi saat ini, saudara dan saya dan kita semuanya telah menjadi anak-anak Allah. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dan saya percaya hari-hari ini, saudara, kita sebagai anak-anak Allah, maka jelas dengan tegas dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Dan oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Mari kita semua berseru kepada Bapa kita, ya Aba, ya Bapa. Wow, luar biasa, saudara. Di dalam kehidupan kita sekarang, kita bisa berseru dan berkata, setiap saat kita berkata, ya Aba, ya Bapa. Karena apa, saudara? Karena kita semuanya sebagai anak-anaknya. Dan kita layak untuk berkata dan terus berseru bahwa Dia adalah Allah kita. Dia adalah Bapa kita semuanya. Saudara, Allah pencipta langit dan bumi ini, Dia saat ini menjadi Bapa bagi kehidupan kita semuanya. Dan inilah Bapa yang sangat mengasihi kita, sangat sayang kepada saudara, kepada kita semuanya, saudara. Dan puji Tuhan, buat Tuhan Yesus, Dia mengajarkan pada kita semuanya bagaimana kita yang telah diperdamaikan melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dan setiap saat kita boleh datang kepada Allah, kepada Bapa yang mengasihi kita. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengajarkan di dalam doa Bapa kami, kita datang kepada Dia dan kita berkata, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya hari-hari ini, apa yang menjadi pergumulan di dalam hidup saudara masing-masing. Mungkin saudara punya masalah di dalam ekonomi, dalam keluarga, ataupun sakit penyakit, ataupun di dalam usaha pekerjaan apapun juga. Kita mempunyai Bapa yang mengasihi kita. Kita datang kepada Dia. Kita datang kepada Dia. Dan kita berdoa kepada Dia. Dan saya percaya Bapa, Dia mendengar
apa yang menjadi doa kita, apa yang menjadi jeritan di dalam hati kita semuanya. Dan saudara, mungkin ada di antara saudara yang sudah jauh daripada Bapa itu, jauh daripada Tuhan. Bahkan mungkin kita seperti anak yang terhilang itu. Saya tahu Bapa dia hadir, dia ada di sini. Dan Bapa merindukan setiap saudara boleh datang kepada dia. Dan kita boleh dipeluk oleh Bapa, mengasihi kasih Bapa itu di dalam kehidupan kita semuanya. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Luar biasa. Yang pertama, saudara dan saya dan kita semuanya adalah sebagai anak-anak Allah. Haleluya, puji Tuhan. Dan rahasia yang kedua, saudara, kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 29 sampai dengan ayat 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sebagai anak-anak Allah, dahulu kita hidup di dalam dosa. Dan dulunya kita tidak tahu bagaimana kehidupan kita yang seharusnya. Kita masih hidup, waktu kita hidup di dalam dosa, hidup dengan cara-cara kita yang lama, tabiat yang lama, karakter yang tidak baik. Tetapi sejak saudara menerima Yesus dan saudara diberi kuasa menjadi anak Allah, maka kita harus diubahkan untuk menjadi serupa dengan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini saudara, mari kita akan membuka hati kita. Kita akan menyerahkan kehidupan kita, supaya Roh Kudus dia terus bekerja di dalam hidup kita. Dia terus akan mengubahkan dan kita harus mau diubahkan untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus itu bukan menjadi pilihan. Tapi itu wajib untuk saudara, saya, kita semua melakukannya. Di dalam 1 Yohanes 2:6 dikatakan, barang siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dan jelas dikatakan kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara, ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Supaya apa saudara? Supaya hidup kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Visi yang disampaikan oleh gembala kita, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Memasuki tahun 2021 ini, kita harus mempunyai hidup di dalam integritas. Integritas, saya tahu integritas ini bisa terjadi, integritas ini nyata di dalam hidup kita. Yaitu saat kita sebagai anak-anaknya, kita mau diubahkan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, saudara. Dan saya tahu ini yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup kita. Hari lepas hari, kita terus diubahkan, mau diubahkan. Sehingga kita menjadi seperti Yesus. Wow, luar biasa saudara. Kita boleh menjadi seperti Tuhan Yesus. Saya tahu ini satu kepercayaan yang besar yang Tuhan berikan bagi kita semuanya. Nah saudara, sebagai anak-anak Allah, maka dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara, saya tahu ini satu kebenaran. Kebenaran dan satu realitas kenyataan di dalam hidup kita. Sesudah kita menjadi anak Allah, hidup kita diubahkan menjadi serupa dengan anak Allah itu. Dan saya percaya, maka kita yang saat ini, saudara semuanya, adalah ahli-ahli waris. Kita akan menerima janji-janji Allah. Apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita, kita akan terima di dalam kehidupan kita. Janji apa yang Tuhan berikan bagi kita. Saudara, Allahmu akan memenuhi segala keperluanmu, memenuhi kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Itu janji Tuhan bagi kita yang hari-hari mungkin sedang menghadapi pergumulan.
sedang mengalami kesulitan secara ekonomi, Tuhan berkata, Allahmu akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu mari saudara jangan khawatir. Jangan khawatir menghadapi situasi kondisi apapun hari-hari ini. Percayalah bahwa Tuhan sanggup dan Dia mau untuk menolong kita, untuk menyembuhkan kita, memulihkan kehidupan kita semuanya. Saudara, memang menjadi serupa dengan Tuhan Yesus dikatakan tadi di dalam ayat 17, dikatakan ayat 17b, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Saudara, yang pertama yang Tuhan mau bagaimana kita benar-benar sebagai anak, kita mengalami warisan daripada Allah kita, yaitu janji-janjinya digenapkan dalam hidup kita. Maka dikatakan kita harus rela, siap menderita bersama-sama dengan Dia. So, kalau kita perhatikan Tuhan Yesus di dalam hidupnya, Dia mengalami berbagai macam penderitaan. Sewaktu Dia datang di dalam dunia, Dia menjadi sama dengan manusia. Dia dihina, dicaci maki, diejek, bahkan Dia rela mati di atas kayu salib, darahnya dicurahkan untuk menebus segala dosa-dosa kita dan mengubahkan kehidupan kita semuanya. Saudara, ini yang Tuhan mau hari-hari ini. Setiap saudara dan saya pun, kita akan membekali hidup kita, mempersiapkan hidup kita. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, segala macam tantangan, kesukaran, kesulitan apa. Bahkan mungkin kita difitnah, saudara, ataupun mungkin ada orang yang menghina kita karena kita sebagai orang yang benar, yang hidup takut akan Tuhan. Tetapi saudara, mari hari-hari ini kita percaya bahwa di balik semua penderitaan-penderitaan yang kita alami, maka ada kemuliaan yang Tuhan nyatakan. Bahkan ada satu contoh yang bagus sekali di dalam Alkitab, yaitu Rasul Paulus. Paulus katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Saudara, kita mau mengenal kuasa kebangkitan, amin. Kita katakan persekutuan dalam penderitaannya. Kita tetap katakan amin. Di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudara, Paulus banyak mengalami keadaan-keadaan di dalam hidupnya, karam kapal, ketelanjangan, di penjara. Dan Paulus, saudara, dia tidak semakin lemah, tapi dia semakin kuat di dalam Tuhan. Karena apa, saudara? Karena dia meneladani apa yang telah Yesus ajarkan, supaya kita tetap setia hadapi segala penderitaan, tantangan di dalam hidup kita ini. Dan saudara, yang kedua, teladan daripada Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita semuanya. Yaitu apa, saudara? Tuhan Yesus datang di dalam dunia ini untuk apa? Melakukan segala kehendak Bapa di dalam hidupnya. Dan Tuhan Yesus lakukan itu semuanya, saudara. Dia keliling dari desa-desa, kota-kota, kemana dia pergi, saudara. Dan Dia beritakan Injil kerajaan Allah itu. Dia menyembuhkan orang yang sakit, saudara. Ya, dengan penuh belas kasihan. Dan kita melihat bagaimana Tuhan Yesus di dalam hidupnya, saudara. Dia apa? Melakukan segala kehendak Bapa yang mengutusnya ke dalam dunia ini. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita belajar dari Tuhan Yesus. Bagaimana Dia memberikan teladan bagi kita yang sempurna. Yaitu apa, saudara? Dalam melakukan kehendak Bapa itu. Yaitu keberhasilan Tuhan Yesus sebagai manusia. Dia menyelesaikan, ya, melakukan segala kehendak Bapa adalah dikatakan di dalam Yohanes 4 ayat 34. Dia katakan apa? Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Wow. Saudara, jelas dikatakan Tuhan Yesus memberikan satu teladan bagi kita. Makananku. Saudara, biarlah ini pun juga menjadi teladan bagi kita dalam melakukan kehendak Tuhan. Dan itu bukan menjadi sesuatu yang sulit atau yang sukar kita lakukan. Yaitu pada saat kita berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaanmu. Aku mau ya Tuhan. Aku mau ya Bapa. Aku mau segala apa yang telah Kau tugaskan, Kau perintahkan bagi kami itu kami lakukan di dalam kehidupan kami. Apa yang Tuhan mau hari-hari ini saudara dan saya lakukan.
jelas, pergilah, jadikanlah semua bangsa itu menjadi muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Saya tahu inilah amanat agung daripada Tuhan Yesus. Kita harus menyelesaikan amanat agung. Kita harus memberitakan Injil. Kita harus bersaksi dimanapun kita berada. Dan saya percaya kita akan menyenangkan Bapa yang mengasihi kita semuanya. Dan rahasia yang ketiga, saudara. Setelah kita menjadi anak, kita diubahkan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Yang ketiga, saudara, menjadi warga kerajaan sorga. Wow. Menjadi warga kerajaan sorga. Saudara, ini bukan main-main. Kita sekarang masih ada di dalam dunia. Tetapi dengan jelas firman Tuhan katakan bahwa kita semuanya sekarang menjadi warga kerajaan sorga. Haleluya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara dan saya, ternyata setelah kita menerima, percaya Yesus, jadikan anak, diubahkan hidup kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Dan kita pun juga dijadikan menjadi warga kerajaan sorga itu. Saudara, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, maka ada satu pesan daripada Tuhan Yesus bagi kita semuanya. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kamu pun berada. Wow, luar biasa saudara. Saya tahu Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga, inilah pesan Tuhan yang saya percaya hari-hari ini menjadikan kita semuanya mempunyai kehidupan, mempunyai masa depan yang cerah. Karena hidup kita bukan hanya di dalam dunia ini, tetapi kita tahu setelah kita harus meninggalkan dunia ini, pada waktu Yesus datang kedua kalinya, kita akan diangkat bersama-sama dengan dia. Bahkan mungkin ada yang telah dipanggil Tuhan, tapi kita percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita semuanya. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari hari-hari ini kita tahu bahwa Tuhan sudah naik ke sorga. Dia sudah menyediakan tempat bagi kita semuanya. Bagi setiap saudara dan saya, kehidupan kekal. Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita sudah ditebus oleh darahnya, disucikan oleh darahnya. Kita dibebaskan dari segala dosa kita. Kita sudah dijadikan sebagai anak-anaknya. Kita sudah diubahkan menjadi seperti Yesus. Dan saudara dan saya layak untuk menjadi warga kerajaan sorga. Haleluya. Saudara dan saya adalah warga kerajaan sorga. Oleh karena itu selama kita hidup di dalam dunia ini jelas kita melakukan segala kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus menyelesaikan yaitu amanat agung. Dan kita persiapkan kehidupan kita untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kalinya, saudara. Dan saya tahu pesan Tuhan bagi kita hari-hari ini, saudara. Yaitu janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya. Dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya. Dan pencuri tidak membongkar dan mencurinya. Saudara, mari hari-hari ini saudara saya tahu. Kita memang masih hidup dalam dunia ini melakukan segala kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi yang Tuhan mau yaitu apa? Kumpulkanlah hartamu di sorga. Bukan di bumi. Karena di bumi jelas dikatakan pencuri akan mencuri. Karena kita tahu saudara di bumi ini keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup semua akan lenyap saudara. Oleh karena itu mari hari-hari ini
kita mengumpulkan harta untuk sorga, untuk kita hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Kita mengumpulkan harta itu. Yaitu apa, saudara? Kita melakukan segala kehendak Tuhan. Kita menabur, kita memberitakan Injil, kita bersaksi bagi Tuhan, dan kita hidup benar di hadapan Tuhan. Dan saya percaya saudara, Tuhan Yesus, Dia akan segera datang untuk kedua kalinya. Dan Dia akan mengangkat kita semuanya untuk berjumpa dengan Dia di awan-awan yang permai itu. Oh rata kalaba syandara baku rata kasyandara. Saya tahu inilah saatnya setiap saudara kita semuanya. Hari-hari ini saudara kita tahu bahwa sekarang kita adalah sebagai anak-anak Allah. Dan kita harus terus mau diubahkan untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Dan kita mau mengumpulkan harta di sorga. Yaitu dengan melakukan segala kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita semuanya. Saat ini Bapa Allah, Tuhan Yesus, Dia ada di rumah saudara. Dia ada di dalam hati dan kehidupan saudara. Karena kita adalah sebagai bait Allah, bait Roh Kudus. Di mana Dia ada di dalam kehidupan kita. Kita mau datang kepada Dia dengan penuh kerinduan. Dengan penuh kerinduan. Dengan penuh kerinduan kita datang kepada Bapa itu, saudara. Dan Bapa, Dia yang sangat mengasihi saudara. Kita naikkan satu pujian. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Karena rencana-Mu indah bagiku. Karena rencana-Mu indah bagimu. Yaralabashanalamayu, yaralamaye, yaralamayu, yaralamasanalamayu, yaralamasanalamaye, yaralamayu, yaralamayu. Bapa, Engkau hadir di dalam setiap kehidupan kami. Engkau saat ini ada di dalam hidup kami, dalam keluarga kami, di rumah kami, di dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan kami, dalam segala apa yang kami lakukan. Engkau senantiasa hadir ya Bapa. Dan Engkau telah menyatakan kasih-Mu bagi kami semuanya. Dan saat ini Tuhan, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang di rumah-rumah, dimanapun kami berada Tuhan. Apapun yang sedang kami hadapi. Tapi kami tahu ya Tuhan. Kami tahu ya Bapa, Engkau mengasihi kami. Dan Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau terus menyertai, Engkau menuntun setiap langkah hidup kami. Dan memasuki tahun 2021 Tuhan. Apapun situasi, kondisi, keadaan dunia hari-hari ini. Tapi kami percaya bahwa rencana-Mu indah di dalam hidup kami. Dan saat ini hamba-Mu secara khusus berdoa
Bagi anak-anak-Mu yang hari-hari ini sedang mengalami satu pergumulan yang berat di dalam hidup mereka. Mungkin ada masalah keluarga, mungkin ada masalah ekonomi, ataupun ada yang sakit Tuhan. Saat ini kami percaya ya Bapa, Tuhan Yesus, Engkau hadir dalam hidup kami. Engkau menjamah kami, Engkau pulihkan kami, Engkau sembuhkan kami. Oh, saat ini juga Tuhan, Engkau pulihkan kami. Oh, terima kasih, jamah anak-anak-Mu yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, sakit penyakit apapun juga saat ini disembuhkan dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik bagi kami. Engkau terus menuntun dan menyertai setiap langkah hidup kami Tuhan. Sampai Engkau datang udah kedua kali. Dan Engkau akan mengangkat kami semuanya. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Shalom. Tuhan memberkati saudara-saudara semuanya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Mari saudara kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kita bangkit berdiri semua saudara. Katakan Tuhan Yesus luar biasa baik dalam kehidupan kita. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Ya, saudara kita angkat tangan kita saudara. Haleluya. Kemuliaan-Mu datanglah penuhi tempat ini. Bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaanmu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Angkat tanganmu, katakan kemuliaan. Kemuliaan-Mu datanglah penuhi tempat ini. Bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Saudara, hari ini kita beri senyum yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Katakan, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Saudara juga katakan ke sebelah kiri kanan, katakan Jesus love you too. Amin saudara. Saudara, saya masih ingat kata-kata ini saudara. Waktu satu saat kami diminta melayani orang tua daripada Pak Edi saudara. Yaitu ada di satu luar kota. Mertuanya sedang sakit saudara. Kondisinya umurnya sudah hampir 90 tahun, 89 sepertinya waktu itu saudara. Tiba-tiba jatuh dan dia akhirnya gak bisa bangun saudara. Dan di situ kami melayani di tempat itu. Saudara, dengan cara Tuhan yang ajaib, akhirnya dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan dari situ mujizat mulai terjadi saudara. Di saat itu juga Tuhan memberikan kekuatan. Dari tidak bisa bangun, tidak bisa, susah sekali buka mata. Dia bisa duduk dan menyanyi bersama dengan kami saudara. Lalu di situ kami minta dia untuk mulai berkata, ayo katakan, wo ai Yesus. Dia hanya bisa Mandarin, artinya adalah aku cinta kepada Tuhan Yesus. Saudara, tetapi dia gak mau katakan kata itu. Tetapi yang dia katakan adalah, Yesus aiwo, Tuhan Yesus mengasihiku. Baru dia bilang, wo ai Yesus. Saudara, itu adalah sebuah pewahyuan yang luar biasa. Karena dia baru saja bertobat pada saat itu.
bagaimana dia bisa tahu bahwa Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi dia. Dan dia mengasihi Tuhan. Katakan amin. Saudara, hari ini tidak ada kebanggaan bagi kita. Tetapi kalau kita mengasihi Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Katakan amin. Dengan memberikan anaknya yang tunggal, Kristus Yesus Tuhan. Kita ada pada hari ini. Kita menerima keselamatan. Makanya saya suka katakan bahwa mujizat yang terbesar bukan orang sakit sembuh, bukan cancer sembuh, bukan orang lumpuh berjalan, bukan orang tuli mendengar. Tetapi mujizat yang terbesar adalah Kristus Yesus yang adalah Tuhan turun menjadi manusia menggantikan saudara dan saya. Katakan amin. Mujizat yang terbesar adalah keselamatan. Dan hari-hari ini saudara, di Natal yang indah ini kita boleh merayakan sungguh-sungguh bahwa Tuhan telah mengasihi kita sedemikian rupa sehingga Ia memberikan anak yang tunggal supaya kita yang seharus binasa tidak binasa tetapi memperoleh kehidupan yang kekal. Kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Saudara, baik, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dan saya percaya bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita di dalam perjamuan kudus. Saya undang hamba Tuhan untuk maju ke depan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara, kita mau berdoa. Saudara di rumah untuk bangkit berdiri. Sungguh-sungguh menghormati, menghargai setiap perjamuan kudus yang kita lakukan. Saudara, ini bukan sebuah rutinitas yang kita lakukan. Tetapi menjadi perintah Tuhan selama pandemik ini ada di dunia ini saudara. Kita mau sungguh-sungguh di dalam persekutuan, dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Katakan amin. Mari saudara, kita mau masuk perjamuan kudus. Bapa di sorga, Engkau menguduskan roti dan anggur yang tersedia. Saya menjadi kekuatan bagi kami semua untuk sungguh-sungguh bersatu dengan Tuhan. Di dalam kasih-Mu kami tidak lagi takut. Di dalam kasih-Mu penyempurnaan kasih itu Engkau anugerahkan bagi kami. Karena kami mau bersatu di dalam tubuh dan darah Yesus. Kuduskan, sucikan roti dan anggur yang ada Bapa. Yang juga di rumah-rumah. Berkati dengan limpah. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan diedarkan. Kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Sekali saudara. Kemuliaan-Mu datanglah. Penuhi tempat ini. Angkat tangan. Bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatan Tuhan kami rindukan, kemuliaan datanglah. Sore ini adalah minggu yang spesial, minggu terakhir saudara. Kita ada di tahun 2020 dan kita akan masuk ke 2021. Dan di situ kita mau bersyukur terlebih dahulu kepada Tuhan. Dan waktu kita melakukan semuanya ini dengan perjamuan kudus, saya percaya Tuhan akan bukan hanya memimpin kita selama tahun 2020, tetapi sampai kepada 2021, sampai kepada kedatangan yang kedua kali. Katakan amin. Saudara, setiap kali kita perjamuan kudus, kita mengingat akan Dia. 1 Korintus 11 ayat 26 berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kedua kali. Katakan amin. Saudara, hari kedatangan yang pasti akan semakin dekat. Tetapi yang terpenting adalah kita sudah siap bersama dengan Tuhan. Saudara, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Itu waktu Tuhan Yesus pada malam waktu sebelum diserahkan, Ia mengambil roti, angkat roti kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya, kita pecahkan roti kita saudara. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah menjadi peringatan dengan aku. Saudara yang kekasih oleh Tuhan, bukan roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang
daripada tubuh Kristus. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara angkat cawan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kekasih oleh Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Ucap syukur saudara. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat anugerah besar ini. Terima kasih. Oh Engkau baik Bapa. Oh terima kasih. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih, kasih Yesus. Terima kasih, makasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Puji syukur. Puji syukur hanya bagimu. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih buat berkat firman-Mu yang begitu membangkitkan, menguatkan kami Tuhan. Mengajarkan kami tentang kasih-Mu Tuhan yang melebihi dari segala sesuatu dalam kehidupan kami. Untuk kami bisa sempurna di dalam kasih-Mu Tuhan. Karena kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan berkat firman-Mu Bapa. Berkati pelayanannya Tuhan, tambah dan tambahkan hikmat-Mu, otoritas kuasa wibawa ilahi mengalir dalam kehidupannya Tuhan. Berkati Tuhan setiap firman yang disampaikan melalui bibir mulut hamba-Mu ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Membangkitkan mereka yang mendengar Tuhan, menguatkan mereka yang sakit Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga besarnya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Tutup bungkus keluarga yang Kau kasihi, hamba yang Kau kasihi dengan kuasa darah-Mu Yesus. Kami percaya perlindungan pernyataan Allah ada atas hamba-Mu ini Bapa. Menjadi berkat dimanapun hamba-Mu melangkahkan kaki Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan di siang hari ini juga Tuhan, tidak lupa kami juga mengangkat tangan Tuhan bagi hamba yang kami kasihi Tuhan, Bapak Gembala kami, Bapak Wijaya Erwin Tuhan, yang Kau telah berikan tongkat pengembalaan bagi beliau Bapak untuk mengembalakan kami sebagai domba-dombanya. Bapak di dalam nama Tuhan Yesus, kami melepaskan otoritas kuasa wibawa ilahi juga turun dalam kehidupan Bapak Gembala yang kami kasihi Bapak. Diberkati terus naik, tidak akan pernah turun jadi kepala bukan ekor Tuhan. Segala sesuatu pewahyuan hikmat yang baru Kau limpahkan atas hamba-Mu. Kau menambah-nambahkan Tuhan, menambah-nambahkan, mempertajam penglihatan, mempertajam pendengaran yang akan suara Engkau Bapa, sehingga menjadi gembala yang Kau kasihi Bapa, membawa kami domba-domba yang taat dan setia untuk duduk diam di bawah kaki hamba-Mu ini Tuhan, untuk mendengarkan setiap sabda yang disampaikan Bapa. Berkati Ibu Mariana Lim dan kedua anaknya Bapa, bahkan seluruh keluarga besar mereka diberkati Bapa, menjaga keluar masuk mereka, kuasa darah-Mu Yesus menutup bungkus keluarga yang Kau kasihi ini Bapa. Berkati Ibu Gembala kami Tuhan, menjadi Ibu Penggembala yang penolong, penopang, pendoa dan pendukung
pendukung bagi gembala kami Bapa. Diberkatilah mereka Tuhan, keluar masuk mereka Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memakai hamba-Mu dengan lebih luar biasa lagi Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, jagai lindungi kesehatannya juga Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mengangkat tangan saat ini Tuhan, bagi jemaat-Mu yang di rumah-rumah yang sedang menonton tayangan ini Tuhan. Sungguh kami bersyukur tidak terasa kami sudah melewati 12 bulan Tuhan. Di penghujung tahun ini Bapa, ajar kami dari rumah ke rumah jemaat-Mu Tuhan, untuk kembali bersandar sepenuhnya kepadamu, untuk memasuki tahun 2021, biar kami tetap bersemangat bersama dengan Engkau. Kami percaya rintangan bahaya apapun juga yang menghalangi kami, bersama dengan Yesus kami dapat melakukan perkara yang besar Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya jemaat-Mu yang sakit dibangkitkan, disembuhkan Bapa. Mereka yang memiliki masalah beban berat, Engkau memberikan jalan keluar. Tahun 2021 adalah tahun kemenangan bagi jemaat-Mu Bapa. Dibangkitkan, dikuatkan kembali bersama dengan Engkau. Ajar kami untuk kami tetap meredakan hati kami Tuhan, untuk mencari wajah-Mu. Biarlah kami menanggalkan segala kesombongan dan tinggi hati kami. Dan saat ini Bapa, kami juga mengangkat bangsa yang kami kasih, Indonesia, ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ada shalom atas Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari setiap pulau-pulau, suku-suku bangsa diberkati. Kami percayakan firman-Mu Bapa. Apa yang kami ucapkan itu yang akan terjadi, dan Engkau akan menggenapinya. Dan kami percaya Indonesia sudah Kau pulihkan, Indonesia sudah Kau bangkitkan, Indonesia sudah Kau angkat dari segala keterpurukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pemerintahan takut akan Tuhan sudah terjadi atas Indonesia. Indonesia dijauhkan dari segala mara bahaya, dari segala rancangan-rancangan orang jahat dan niat-niat orang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus, karena Indonesia ada kaki dian-Mu di atas Indonesia Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat setiap berkat yang Kau berikan atas kami. Dan saat ini Bapa, sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami siap untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Haleluya. Saudara, ini minggu terakhir di tahun ini. Kasih tahu, ayo siap-siap masuk 2021. Luar biasa saudara. Yuk kita mau angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Saya percaya bahwa berkatnya bukan hanya menyertai kita di tahun ini. Sampai tahun depan penuh dengan seri-seri mujizat Tuhan. Terima berkat Tuhan. Karena terimalah berkat yang limpah dari Bapa-Mu di sorga. Cinta kasih yang tunggal Kristus Yesus Tuhan. Dan penyertaan yang manis dan Roh Kudus menyertai kita semua. Dari saat ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan yang sudah dekat. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Yang percaya katakan amin. Katakan haleluya. Haleluya. Shalom. 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 Untuk mensupport channel YouTube GBI Pantai Mutiara sebagai sarana untuk memberitakan Injil dan juga untuk menjangkau banyak jiwa terutama di kondisi saat-saat ini, kami mengajak Bapak Saudara untuk mengklik like, subscribe, klik tombol loncengnya, dan jangan lupa Bapak Saudara untuk men-share setiap tayangan yang ada di channel YouTube GBI Pantai Mutiara supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Ibadah Raya Minggu pada tanggal 3 Januari 2021 akan ditayangkan di channel YouTube GBI Pantai Mutiara. Ibadah Raya akan dilayani oleh Pastor Samuel Gunawan. Mari bersama-sama kita mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh seperti kita datang beribadah ke gereja. Untuk pengembalian perpuluhan diadakan setiap minggu pertama pada awal bulan. Mari kita mempersiapkannya minggu depan. Baptisan air diadakan setiap bulan pada minggu terakhir. Untuk keterangan lebih lanjut, saudara dapat menghubungi Ibu Jenny di 0812 1218 1788. Dalam rangka menyambut liburan Natal dan Tahun Baru, berikut kami sampaikan mengenai info kegiatan di GBI Pantai Mutiara. Untuk ibadah PPW akan diliburkan dari tanggal 22 Desember 2020 dan akan diadakan kembali pada tanggal 5 Januari 2021.
Light Community diliburkan dari tanggal 20 Desember 2020 dan diadakan kembali pada tanggal 6 Januari 2021. Bagi yang memiliki kerinduan untuk memberkati, kami membuka kesempatan untuk menabur melalui Bank BCA dengan atas nama GBI Pantai Mutiara, Divisi Perpuluhan dan Ucapan Syukur, Divisi Diakonia, Divisi Misi, dan Divisi Pembangunan. GBI Pantai Mutiara rindu setiap jemaat bisa mendapatkan info ibadah dan kegiatan yang ada. Saudara bisa bergabung melalui grup WhatsApp info GBI Pantai Mutiara. Saudara juga bisa melihat melalui Instagram dan Facebook kami dengan ID GBI Pantai Mutiara. Mari like dan share sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. ...2021 is the year of revival and strength. Tahun 2020 adalah di mana Tuhan mengajar kepada kita sebagai prajurit yang gagah perkasa untuk masuk ke dalam tahun 2021. Kita lebih banyak belajar dari masa yang sukar daripada masa-masa kelimpahan. Karena di dalam masa yang sukar akan ada kebangkitan dan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Seringkali di masa yang sukar Allah mengajar kita untuk hidup intim dan mengandalkan Dia. Aku akan membuat sungai-sungai. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga. Arti dari sungai di tengah-tengah padang gurun adalah engkau akan menikmati apa yang sesungguhnya tidak ada. Dan bahkan di dalam kondisi yang mustahil seperti itu. Saya mau ajak semua untuk masuk tahun 2021 dengan hati yang antusias. Antusias bukan hanya bicara tentang berkat Tuhan, tetapi respon kepada rencana Tuhan yang indah untuk setiap anak-anak. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati.